Halo teman, apakah kamu pernah merasakan cinta yang begitu dalam, tetapi orang itu akhirnya pergi meninggalkanmu? Aku yakin, jika kamu sedang membaca ini, mungkin hatimu sedang berbisik, aku juga mengalaminya. Mungkin kisah ini akan terasa sangat dekat denganmu, karena kita semua pernah melalui titik di mana cinta yang kita pegang erat-erat tiba-tiba harus dilepaskan. Kali ini izinkan aku menemanimu menyelami sebuah cerita tentang mencintai seseorang yang sudah pergi dan bagaimana belajar untuk melepaskan meskipun cinta itu masih ada. Bukan hanya sekadar kisah, tapi juga refleksi diri yang bisa menjadi peta jalan bagi hati yang sedang mencari kedamaian. Jadi, mari kita mulai. Aku sering berbicara pada diriku sendiri, terutama di malam-malam sepi, ketika suara hati lebih keras daripada apapun. Malam ini, aku duduk di tepi jendela, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang kecil yang bersinar redup. Ada sesuatu tentang kegelapan yang membuat pikiranku selalu kembali ke satu nama pada seseorang yang pernah menjadi alasan mengapa dunia terasa begitu indah. Kamu tahu, cinta seperti itu tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika orang itu sudah pergi dari hidupmu. Ia tetap tinggal seperti jejak yang tak terhapuskan di hati. Ketika kamu pergi, rasanya seperti seluruh warna dunia memudar. Setiap sudut ruangan, setiap lagu, bahkan angin yang lembut berhembus di wajahku selalu membawa ingatan tentangmu. Aku mencoba untuk tidak terjebak dalam kenangan, tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin kuat bayang-bayangmu hadir. Awalnya, aku marah pada diriku sendiri karena tidak bisa melupakan. Marah pada waktu yang seolah bergerak begitu lambat tanpa kehadiranmu. Tapi kemudian aku sadar, marah tidak akan membawa apapun selain kekosongan yang lebih dalam. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Ketika seseorang yang sangat kamu cintai tiba-tiba lenyap dari hidupmu, entah karena keputusan mereka atau keadaan yang memaksa, rasanya seperti ada bagian dari dirimu yang ikut pergi bersama mereka. Kehilangan bukan hanya soal rasa sakit, tapi juga tentang bagaimana kamu harus belajar hidup tanpa kehadiran mereka yang pernah menjadi pusat duniamu. Dan percayalah, proses ini tidak mudah. Seringkali aku merasa seperti tersesat di tengah lautan tanpa arah, hanya berharap ombak akan membawaku kembali ke pantai yang aman. Namun, di tengah kebingungan ini, aku mulai belajar sesuatu. Cinta yang masih tersisa bukanlah beban, melainkan anugerah. Ya, meskipun kamu sudah pergi, cintaku padamu masih ada, dan itu adalah bagian dari diriku yang tidak bisa aku hapus. Tapi aku juga belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memiliki mereka. Kadang-kadang cinta adalah tentang melepaskan, memberikan kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk menjalani hidup mereka, meskipun itu berarti tanpa kita. Mencintai seseorang yang sudah pergi adalah seperti memegang secangkir teh panas di musim dingin. Rasanya hangat, tapi jika kamu terlalu lama memegangnya, ia bisa membakar telapak tanganmu. Begitu pula dengan cinta. Jika kamu terlalu erat memegangnya, ia bisa menjadi racun yang membuatmu sulit bernapas. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan memberikan ruang bagi hatimu untuk sembuh dan tumbuh kembali. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan-kebebasan untuk mencintai diri sendiri dan orang lain di masa depan. Ada banyak hal yang aku pelajari selama proses ini. Salah satunya adalah
pentingnya menghargai momen-momen kecil yang pernah kita habiskan bersama. Dulu, aku sering mengabaikan hal-hal kecil seperti senyummu di pagi hari atau cara kamu mendengarkanku ketika aku bercerita tentang hari-hariku. Sekarang, aku menyadari bahwa itulah yang membuat cinta begitu istimewa, detail-detail kecil yang seringkali luput dari perhatian. Meskipun kamu sudah pergi, kenangan-kenangan itu tetap menjadi bagian dari diriku, dan aku bersyukur pernah merasakannya. Namun, belajar untuk melepaskan bukan berarti aku tidak pernah merasa kehilangan lagi. Ada hari-hari ketika aku merasa rapuh, ketika air mata tiba-tiba jatuh tanpa bisa aku kendalikan. Di saat-saat seperti itu, aku belajar untuk tidak melawan perasaanku. Menangis bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah cara tubuh dan jiwa kita membersihkan diri dari beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Jadi, aku biarkan air mata itu mengalir karena aku tahu bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Salah satu hal terpenting yang aku pelajari adalah pentingnya menjaga hubungan dengan diri sendiri. Ketika kamu pergi, aku merasa seperti kehilangan separuh dari diriku. Aku lupa bagaimana caranya mencintai diri sendiri, bagaimana caranya merawat hati yang terluka. Tapi seiring waktu, aku mulai membangun kembali hubungan itu. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri dengan lembut, memberikan pengertian dan kasih sayang yang sama seperti yang pernah aku berikan padamu. Aku belajar untuk tidak terlalu keras pada diriku sendiri, karena penyembuhan adalah proses yang membutuhkan waktu. Ada kalanya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan baik-baik saja? Jawabannya selalu sama, ya, aku akan baik-baik saja. Karena meskipun cinta itu masih ada, aku juga tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan meratapi kepergian seseorang. Aku mulai memahami bahwa mencintai adalah tentang memberi, bukan tentang menerima. Dan meskipun kamu sudah pergi, cintaku padamu tetap menjadi bagian dari diriku yang membuatku menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Jika aku boleh memberikan satu nasihat kepada siapapun yang sedang berada di posisi yang sama, aku akan berkata, jangan takut untuk merasa. Jangan takut untuk menangis, untuk merasa kehilangan, atau bahkan untuk merasa marah. Semua emosi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Yang penting adalah jangan biarkan emosi itu menguasaimu. Biarkan mereka datang, tetapi jangan lupa untuk melepaskannya juga. Beri dirimu waktu, karena tidak ada yang bisa mempercepat proses penyembuhan selain waktu itu sendiri. Di sisi lain, jangan lupa untuk mencari dukungan. Berbicaralah dengan teman-temanmu, keluargamu, atau bahkan seorang profesional jika kamu merasa perlu. Tidak ada salahnya meminta bantuan ketika kamu merasa terlalu berat untuk melangkah sendiri. Kita semua butuh seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, yang bisa memberikan pelukan tanpa syarat. Jangan merasa malu untuk meminta dukungan, karena itulah yang membuat kita manusia. Kita tidak bisa melalui segalanya sendirian. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kepergianmu bukanlah akhir dari segalanya. Dunia ini terlalu luas, terlalu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Meskipun cintaku padamu masih ada, aku juga mulai membuka pintu hatiku untuk hal-hal baru. Aku mulai belajar untuk mencintai lagi bukan hanya orang lain, tapi juga diriku sendiri, hidupku,
dan semua keindahan yang ada di sekitarku. Sekarang, ketika aku memandangi langit malam yang sama seperti malam-malam sebelumnya, aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa damai. Aku tahu bahwa kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak perlu terjebak dalam kenangan tentangmu. Aku bisa melanjutkan hidupku dengan membawa cinta itu sebagai bagian dari diriku, bukan sebagai beban yang harus aku tanggung. Untukmu yang sedang membaca ini, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kehilangan seseorang yang kita cintai adalah salah satu pengalaman paling sulit dalam hidup, tetapi itu juga adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jangan takut untuk merasa, untuk menangis, atau untuk merasa rapuh. Semua itu adalah bagian dari proses. Yang penting adalah jangan pernah berhenti mencintai, karena cinta adalah hal terindah yang bisa kita rasakan, meskipun kadang-kadang ia membawa rasa sakit. Akhir kata, izinkan aku mengucapkan afirmasi ini untukmu. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu layak untuk dicintai. Meskipun cinta yang pernah kamu miliki sudah pergi, itu tidak berarti kamu tidak akan menemukan cinta lagi. Cinta ada di mana-mana dalam dirimu, dalam orang-orang di sekitarmu, dan dalam setiap momen kecil yang kamu jalani. Jadi, jangan berhenti mencintai, karena cinta adalah kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Terima kasih telah membaca sampai di sini. Semoga kisah ini bisa menjadi peta jalan bagi hatimu yang sedang mencari kedamaian. Ingatlah, meskipun cinta itu masih tersisa, kamu tetap bisa melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Sampai jumpa di perjalanan hidupmu yang penuh warna.